Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Saudara, untuk mempercepat investasi, Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan mencari win-win solution atas kasus lahan di IKN. Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta agar status lahan di IKN untuk investor segera ditetapkan. Dalam rapat terbatas hari Rabu lalu, disepakati lahan di IKN bisa dibeli. Harga tanah akan ditentukan oleh otoritas IKN. Lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengajak para pengusaha, investor dan CEO untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Jokowi sempat mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di IKN karena harganya masih murah. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SCBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin ya. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balikpapan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di IKN, disebutkan pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak guna usaha atau HGU atas tanah di IKN paling lama 95 tahun dalam satu siklus. HGU ini dapat diperpanjang lagi selama 95 tahun lagi, sehingga total jangka waktu HGU mencapai 190 tahun. Hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk satu siklus dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama. Dengan demikian, investor bisa mendapatkan HGB selama 160 tahun. Hak pakai memiliki jangka waktu paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama. Saat ini, lahan di IKN masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya, kasus masyarakat adat di Pemaluan, Kalimantan Timur mendapatkan ultimatum dari otorita IKN. Mereka mendapatkan waktu 7 hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan mencari solusi agar warga sekitar IKN bisa mendapat keadilan. Tadi yang beliau sampaikan, selalu ada jalan bagaimana mencari win-win solution. Ada misalnya skema relokasi, kemudian penggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN karena ini sudah menjadi domain OIKN. Yang jelas kalau Kementerian ATR BPN itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik. Ombudsman juga mengingatkan persoalan lahan IKN jangan sampai merugikan warga lokal. Persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan persuasif, mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya dan tentu dengan menggunakan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas lebih baik. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur IKN Nusantara tahap 1
telah mencapai 77%. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi izinkan lahan di IKN dijual ke investor. Kita ulas kebijakan ini, saudara, bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kami sebelumnya juga sudah menghubungi perwakilan dari pemerintah untuk membahas terkait dengan hal ini, namun belum ada satupun pihak dari pemerintah yang mengonfirmasi untuk bersedia kami wawancara malam hari ini. Saya sapa dulu Pak Agus, selamat malam, sehat selalu Pak Agus. Malam Nilu, sehat, alhamdulillah. Ya. Pak Agus, jadi bagaimana Anda melihat kebijakan bahwa tanah di IKN boleh dijual demi percepat investasi di sana? Ini Mas, saya menyambung pernyataan saya berpuluh-puluh kali 3-4 tahun yang lalu soal tanah. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanah sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan. Apakah itu perhutanan sosial maupun segala macam. Penggunaan lahan itu yang menjadi itu saya ingatkan supaya hati-hati. Makanya saya juga menyarankan segera lakukan studi antropologi sosial. Studi kita ini nggak usah diragukan lagi, PUPR sudah canggih. Tapi studi antropologi sosialnya bagaimana? Saya dengar sudah dilakukan, tapi saya belum pernah baca hasilnya seperti apa. Karena kalau studi itu ada, pasti penyelesaiannya jelas. Nah sekarang ini nggak, harganya masih murah Presiden. Siapa bilang itu di sana calo-calo tanahnya sudah menggila. Ya jadi investor juga nggak mau, investor kan menghitung mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini, mau dipasang seperti apa ya tidak mau. Sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja, tapi belum dibangun. Gitu. Tapi Pak Agus, kalau pemerintah punya alasan untuk menarik investor lalu bisa menjual lahan, itu kebijakan yang bagaimana menurut Anda? Kebijakan yang adil begitu, yang tepat? Ya pasti yang ngawur lah ya, tepat atau sekarang kan begini. Anda tindak apa, bikin aturannya. Tindak apa, bikin aturannya. Gitu. Nah jadi ketepatan itu menjadi persoalan. Sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan. Apakah disertifikatkan, apakah betul masuk di situ. Itu yang jelas dulu. Karena kan itu adat daya, masyarakat dayanya macam-macam sukunya. Kemudian ada Bugis masuk situ. Kemudian ada transmigran dari Jawa masuk situ. Sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika IKN berfungsi. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Pasti konfliknya besar. Jadi justru kebijakan ini bisa membuat konflik baru di sana, bisa membuat masalah baru. Gitu. Betul, sangat. Itu baru manusianya, belum hewannya. Anda tahu itu tanah-tanah mau dijin jalan tol dan sebagainya itu merusak habitat hewan. Jadi nanti jangan heran kalau hewan-hewan itu cari makannya masuk ke perkampungan atau ke IKN. Pak Agus, gini, ini sebenarnya ada kata dijual terkait dengan tanah di IKN untuk menarik investor. Tapi kemudian Kepala OIKN, Otoritas Ibu Kota Nusantara ini juga menyebut bahwa ini nanti HGB kok gitu, bukan dijual, tapi nanti HGB di atas HPL begitu. Nah Anda sendiri bagaimana soal HGB kemudian dijual dan sebagainya? Apa yang sebenarnya terjadi nih kalau Anda lihat? Ya ini pekerjaan kilat ya yang tidak jelas sebetulnya landasannya. Ketika HGB, HGU dan sebagainya di atas HPL betul. Yang sekarang ada di Pulau Jawa saja persoalan HPL, HGB itu rumitnya minta ampun. Ya kan, terutama BUMN yang punya tanah, lahan, HPL, HGB-nya itu dituduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres. Nah, apalagi di sana. Jadi tolong pastikan dulu Pak Menteri ATR BPN dengan OIKN pastikan tanah itu. Ya kan, lokasinya masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu. Main gusur-gusur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Tapi kalau Anda melihat Pak Agus, kalau misalnya nih benar bahwa ada penggunaan lahan di sana yang boleh diberikan kepada investor, entah itu dijual ataupun itu nanti bukan hak milik tapi kemudian hak guna bangunan saja, menurut Anda fair saja atau boleh saja kalau itu adalah kepentingan investasi di IKN? Bukan hanya investasi, Anda di pulau lain juga bisa. HGB, HGU, tapi kan 30 tahun, 25 tahun gitu. Ini kan di ekstra puluhan tahun. Itu enggak masalah. Ada HGB, HGU dan sebagainya lah. Instrumen tanah.
Tetapi sekali lagi masyarakat tahu tidak itu. Karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat. Dia itu turun-temurun tinggal di situ. Kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa? Tanahnya per meter. Dan apakah yang bersangkutan? Jangan-jangan itu calo nantinya. Sudahlah, kita tidak usah. Itu mana buktinya? Enggak. Calo tanah itu sudah sejak 3 tahun yang lalu mengontak saya. Anda kan dekat dengan teman-teman. Coba tolong dong cariin tanah di sana. Itu kan calo. Bukan mereka akan bangun. Kan di Kalimantan itu satu lubang, katakan saya istilahnya itu lubang, itu sertifikatnya bisa 5-6 sertifikat. Zaman kebun atau tambang. Nah ini dibereskan dulu. Jangan main cepat. Semua infrastruktur yang cepat. Operation maintenance-nya mahal sekali. Oke. Meskipun juga ada bahasa bahwa nanti kalau masalah harga itu akan diatur lagi nih oleh Nggak IKN bisa ini. masalah harga mau ngatur sama calo. Repot lah. Ya sekarang ditetapkan dulu, pastikan beresan. Jangan terburu-buru lah. Mana ada negara pindah ibu kota dalam 2-3 tahun, tidak ada. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi rumit sekali. Pak Agus, kalau menurut Anda sendiri, ini kan investor di IKN memang belum maksimal ya, ada target 100. Belum ada lah, investor asingnya kan nggak ada, pergi semua. Betul, masih jauh dari target yang ditentukan gitu. Apa yang paling seharusnya ini bagaimana sih sebenarnya untuk menarik investor di IKN ini? Ya nggak bisa gini loh, pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit, lah yang ada di situ berapa orang kan belum jelas. Terus kalau dia udah bikin lengkap mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Jadi sekarang nggak akan ada kecuali pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan aksesnya lah, yang katanya smart city dan sebagainya ada dulu. Baru manggil investor. Kalau dibalik-balik nggak ada. Injek kaki paling, injek kaki juga investor kan uangnya harus balik. Artinya gimana caranya mereka akan beli lahan lebih gila mungkin, saya nggak tahu. Artinya kalau misalnya kalau Presiden Jokowi melontarkan kalimat tanah di IKN boleh dijual begitu, itu belum tentu akan menarik investor untuk masuk di sana. Belum. Karena tidak ada infrastrukturnya. Ya kan? Jadi semuanya itu tergantung harus infrastrukturnya ada. Orang menanamkan atau misalnya saya mau bangun rumah, beli tanah, tinggal situ ngapain? Dokternya ada nggak? Rumah sakitnya ada nggak? Pasarnya ada nggak? Kan begitu. Tapi kalau misalnya pembangunan IKN itu sudah mungkin hampir 100%, bisa saja itu akan menarik investor kalau sudah dilihat begitu ya Pak? Kan baru fisiknya saja yang dianggap. Saya yakin tuh fisiknya. Sekarang soal air, itu masih bermasalah, airnya nggak ada. Mau menanam pohon kan nggak tumbuh dalam setahun langsung rindang, kan tidak. IKN itu ketika panas, saya terakhir ke sana akhir tahun lalu, ketika panas itu masuk ke badan kita, panas sekali karena itu khatulistiwa bawahnya ada tambang kan. Jadi masih panjang lah untuk mendapatkan investor di sana ya. Masih panjang, makanya tidak usah buru-buru. Pak Agus, ini kan di sana juga masih tersisa masalah yang tadi Anda sebutkan juga di awal soal masalah dengan masyarakat adat, karena di sana ada tanah adat dan sebagainya. Ini belum terselesaikan dengan baik gitu. Apa yang harus dilakukan di situ Pak? Ya kalau apa, makanya saya tanyakan, mana ada studi antropologi sosialnya enggak? Dari situ kelihatan, karena studi itu katanya sudah dibuat, cuma saya belum pernah lihat. Dari studi itu ketahuan apa keinginan masyarakat, apa segala macam itu, sehingga mitigasi program berdasarkan itu. Kalau saya tidak meragukan lagi soal studi sipil, hidrologi dan sebagainya, itu sudah canggih lah. Tetapi yang masalah sosial ini menjadi lebih penting. Bagaimana nanti pendatang PNS datang ke situ, lalu jadi perkara, terus bagaimana menyelesaikannya? Dan itu pasti akan terjadi. Menurut Anda ini pemerintah akan bisa segera tidak menyelesaikan dengan masalah tanah adat itu dan masyarakat adat? Tidak. Contoh yang tanah adat untuk hutan perhutanan sosial juga kan baru 50% dari targetnya dari awal. Jadi itu sudah 10 tahun, hampir 10 tahun administrasi ini berjalan, Pak pimpinan Pak Presiden. Jadi menurut saya tidak bisa segera. Itu pasti konfliknya. Lebih penting, saya ingatkan pada kawan saya Bambang Susantono, hati-hatilah kalau berhubungan dengan masyarakat terkait dengan apalagi ini soal tanah, soal hidup dia di sana dan pemahaman atau adat istiadat Dayak yang berbeda-beda, lalu ada Bugis di situ, ada Jawa, itu harus dipahami dulu. Membangun mudah,
tetapi menyiapkan masyarakatnya dan masyarakat pendatang itu yang sulit. Oke, menurut Anda untuk bisa merealisasikan mega proyek IKN dengan benar-benar sempurna itu butuh berapa tahun sih sebenarnya? Ya, saya tidak tahu teknisnya ya, tetapi itu tidak bisa segera, harus kan bertahap. Tadi persoalannya banyak sekali air. Bagaimana masih berdasar pada air di Danau Sepaku atau apa itu kan? Atau bagaimana? Itu tanahnya tanah lembek. Orang di tanah keras ini aja bikin jalan tol ambles terus. Nah di sana bagaimana? Nanti jangan-jangan istananya runtuh dan seterusnya. Saya percaya ahlinya ada, tetapi kalau cepat, nah itu yang berbahaya. Harus sabar kalau ingin membangun satu komunitas baru atau kota yang baru gitu ya Pak Agus ya. Iya kan kita pindah rumah juga milihnya lama kan, apalagi pindah ke ibu kota. Betul. Itu saja. Baik, Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Agus. Terima kasih, selamat malam.